Perkenalkan, nama saya Nizar Hibatullah dari jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang implementasi penerapan K3 pada bidang konstruksi. Yang pertama adalah latar belakang. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu pekerjaan di samping dua aspek lain, yaitu yang pertama adalah pemenuhan target produksi dan yang kedua adalah pengurangan dampak negatif peledakan terhadap lingkungan. Ketiga aspek ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing memiliki peran yang strategis serta tidak dapat terlepas satu dengan yang lainnya. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan bahkan tidak diduga yang terjadi dalam suatu proses kerja industri yang dapat menimbulkan kerugian seperti harta benda, properti, waktu maupun korban jiwa. Usaha dalam meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja salah satunya adalah dengan memberikan peralatan perlindungan diri untuk pegawai yang bekerja pada lingkungan yang menggunakan peralatan yang berbahaya. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, kesadaran akan penggunaan alat pelindung diri ini sangat kurang, sehingga menurut data yang ada, pada jam sostek lebih dari 8.000 kecelakaan terjadi di Indonesia atau hampir 30 kali setiap hari ada kecelakaan yang terjadi. Itu baru yang dilaporkan ke jam sostek. Belum lagi yang ditutupi oleh kontraktor dengan sengaja untuk menghindari masalah dengan pihak yang berwajib seperti polisi dan Depnaker. Selanjutnya, peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Pemerintah dalam hal ini telah mewajibkan dalam undang-undang alat pelindung diri bagi para pekerja pada Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 pada bab kelima tentang pembinaan pada pasal 9 yang berbunyi pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja yang baru. Kemudian pada bab ke-8 tentang kewajiban dan hak tenaga kerja pada pasal 12 yang berbunyi dengan peraturan dan perundangan diatur hak dan kewajiban tenaga kerja untuk memakai alat pelindungan diri yang diwajibkan. Kemudian pada bab ke-10 tentang kewajiban pengurus pada pasal 14 berbunyi menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya. Kemudian untuk beberapa peraturan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan topik konstruksi khususnya bangunan terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor per 01/Men/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Kemudian yang ketiga adalah keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor Kep 174/Men/1986 nomor 104/KPTS/1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Dan nomor 4 adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor per 01/Men/1989 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator kran angkat. Selanjutnya adalah aplikasi dan penerapan K3 pada bidang konstruksi. Bidang jasa konstruksi merupakan salah satu dari sekian banyak bidang usaha yang tergolong sangat rentan terhadap kecelakaan. Salah satu contohnya adalah konstruksi dalam bentuk perumahan, gedung, kantor, jembatan, hingga jalan tol. Pekerjaan konstruksi terlibat dalam banyak kegiatan yang dapat menghadapkannya dengan bahaya yang serius, seperti jatuh dari atap, terkena peralatan konstruksi berat, tersengat listrik, terkena debu silika, hingga kejatuhan asbes. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini sering timbul kecelakaan kerja. Untuk itu, penerapan sistem manajemen K3 dalam industri jasa konstruksi sangatlah penting. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu proyek konstruksi antara lain faktor perilaku pekerja konstruksi yang cenderung kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, pemilihan metode kerja yang kurang tepat, hingga kurang disiplinnya para tenaga kerja di dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terjadi umumnya lebih disebabkan oleh kesalahan manusia. Oleh sebab itu, diperlukan kelengkapan administrasi K3. Antara lain, setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi kelengkapan administrasi K3, yaitu pendaftaran proyek ke Departemen Tenaga Kerja setempat, pendaftaran dan pembayaran asuransi tenaga kerja, hingga pemberitahuan kepada pemerintah atau lingkungan setempat. Kemudian ini adalah beberapa resiko bahaya pada bidang konstruksi. Yang pertama adalah kemungkinan jatuh dari ketinggian dan terguling. Yang kedua adalah kemungkinan terinjak. Selanjutnya adalah kejatuhan barang dari arah atas atau barang roboh atau runtuh. Kemudian yang keempat adalah kontak langsung dengan berbagai macam suhu, dari panas, dingin, dan terganggu
oleh kebisingan. Kemudian kemungkinan untuk tertabrak, dan yang terakhir adalah kemungkinan terbentur benda atau barang yang keras. Untuk itu, maka alat pelindung diri pada bidang konstruksi antara lain adalah yang pertama pelindung kepala, helm pengaman yang berguna untuk menghindari risiko kejatuhan benda-benda tajam dan berbahaya, peralatan atau bahan kecil tetapi berat bila jatuh dari ketinggian dan bisa menimpa kepala yang akan berakibat mematikan. Kemudian adalah pelindung kaki atau safety shoes untuk menghindari kecelakaan yang diakibatkan tersandung bahan keras seperti logam atau kayu, terinjak atau terhimpit beban yang berat, hingga mencegah luka bakar pada waktu mengelas. Kemudian adalah pelindung mata atau kacamata yang digunakan untuk melindungi mata dari percikan logam cair, percikan bahan kimia, serta kacamata pelindung untuk pekerjaan menggerinda hingga pekerjaan yang berdebu. Kemudian adalah pelindung tangan. Sarung tangan dapat digunakan untuk pekerjaan yang dapat menimbulkan cedera lecet atau terluka pada tangan seperti pekerjaan pembersihan fabrikasi dan penyetelan, hingga pekerjaan las. Kemudian adalah safety belt. Banyak sekali kejadian kecelakaan kerja karena jatuh dari ketinggian. Pencegahan utama ialah tersedianya jaring pengaman di sekitar orang tersebut. Tetapi untuk keamanan individu perlu ikat pinggang, pengaman, atau safety belt yang wajib digunakan untuk mencegah cedera yang lebih parah pada pekerja yang bekerja di ketinggian lebih dari 2 meter. Kemudian ini adalah data pendukung di mana kecelakaan kerja sektor konstruksi paling tinggi. Masalah mengenai K3 ini terjadi juga pada penyelenggaraan proyek konstruksi. Bahkan setiap tahun rata-rata terjadi kasus kecelakaan kerja sebesar 32% dari keseluruhan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan sektor industri lainnya seperti pertambangan, manufaktur, dan lain-lain. Data dari International Labour Organization atau ILO juga mencatat bahwa setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia. Bahkan di Indonesia, kasus kecelakaan kerja yang setiap harinya terjadi, dan sepertiganya berasal dari sektor konstruksi. Kecelakaan kerja dapat dianalisa bahwa kecelakaan kerja terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan para pekerja di sektor konstruksi, sehingga bisa berdampak pada rendahnya kesadaran menggunakan alat pelindung diri, dan juga beberapa faktor pekerja kurang terbiasa ketika menggunakan APD, seperti contohnya ketika pekerja memanjat suatu bangunan menggunakan sepatu, maka yang terasa seakan-akan seperti memperlambat pekerjaan, dan juga kurang tersedianya alat pelindung diri yang harusnya sesuai dengan standar industri yang berlaku seperti SNI yang berasal dari Indonesia atau JIS yang berasal dari Jepang. Faktor di atas perlu pembiasaan penggunaan alat pelindung diri memang diperlukan agar waktu penggunaan alat pelindung diri ini menjadi suatu kebiasaan yang baik, dan sangat perlunya tenaga pengawas konstruksi untuk mengingatkan dan mengenakan sanksi bagi pelanggar yang tidak mengenakan alat pelindung diri. Seharusnya dengan rendahnya motivasi dari pihak pekerja untuk menggunakan peralatan itu hendaknya diimbangi dengan kesungguhan kontraktor menerapkan aturan penggunaan peralatan alat pelindung diri, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh orang yang berkaitan dengan konstruksi harus saling berkomitmen untuk menjunjung tinggi beberapa faktor tersebut, seperti pembiasaan penggunaan alat pelindung diri yang akan mempengaruhi faktor kecelakaan kerja, di mana semakin meningkatnya komitmen mereka terhadap K3, maka nilai kecelakaan kerja akan semakin menurun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.